Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi bersama saya Akmal Syafril dalam edisi khusus bulan Ramadan After Sahur. Tempat kita membicarakan hal-hal ringan seputar Ramadan, tentunya dengan cita-cita supaya ibadah Ramadan kita semakin berkualitas. Teman-teman, kali ini saya ingin menyoroti satu hadis yang dulu sekali di episode-episode awal After Sahur saya sudah pernah menyebutkannya, ya, yaitu sabda Rasulullah SAW, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya, yang artinya kurang lebihnya adalah barang siapa saum di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu, ya. Nah, biasanya hadis ini cukup dikenal orang lah, ya, cukup dikenal orang, paling enggak terjemahannya, ya, banyak menjadi bahasan orang di tanah air setahu saya. Ya, dari saya kecil saya sering mendengar hadis ini dibacakan, dan ini pula yang menjadi penyebab kenapa orang mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan ampunan, ya, bulan dimana Allah membagi-bagikan maghfirah, ya, pengampunan kepada hamba-hambanya, ya. Dan lebih jauh lagi, bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti 1 Syawal adalah hari kemenangan, ya. Di situ kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir, ya, kembali pada fitrahnya, ya, dan sebagainya. Dan ini dihubungkan dengan Idul Fitri, ya, fitrah dengan Idul Fitri, ya. Nah, mungkin dari kita bisa komentari dari yang terakhir dulu, ya, bahwa kata Idul Fitri tidak berhubungan dengan fitrah, ya. Bukan berarti kita ini kembali ke fitrah semuanya. Ya, bukan berarti kita kembali menjadi suci seperti bayi semuanya, gitu, ya. Karena Idul Fitri itu artinya hari raya berbuka, ya. Jadi kita setelah sebulan penuh kita saum, maka kita berbuka pada hari raya Idul Fitri. Di hari raya Idul Fitri itu plus hari raya Idul Adha juga, ya, diharamkan yang namanya saum, ya. Jadi ada juga waktu-waktu di mana saum itu diharamkan, ya. Karena apa? Karena Idul Fitri itu hari raya berbuka, ya. Kita harus berbuka, maka nggak boleh ada yang saum, ya. Nggak boleh ada yang saum. Siapapun nggak boleh saum pada hari raya tersebut, gitu, ya. Jadi tidak benar kalau Idul Fitri berkaitan dengan fitrah, enggak, gitu, ya. Itu maknanya adalah hari raya kita berbuka, kembali berbuka, gitu, ya. Kemudian menyoroti hadis tadi yang kita bicarakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Di sini kita melihat bahwa Rasulullah SAW tidak mengatakan man shoma ramadhan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi nggak semua yang saum Ramadan itu akan diampuni semua dosa-dosanya, nggak pernah ada jaminan seperti itu, ya. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang kita saum, mentang-mentang kita nggak batal, ya. Insya Allah saya udah katakan berkali-kali, teman-teman yang dengerin podcast ini, ya, kemungkinan besar kan sudah dewasa nih, ya. Bahkan kalau mualaf sekalipun saya rasa cuma untuk sekedar tidak batal saja kita mampu lah, ya, sanggup lah. Walaupun teman-teman mualaf sekalipun kalau udah dewasa mah sanggup, gitu, ya. Karena di Indonesia nggak pernah ada kondisi ekstrim, nggak pernah di Indonesia nih Ramadan dari subuh sampai maghrib itu jaraknya 20 jam gitu, nggak ada. Kita negara 2 musim, ya, selalu sekitar 13 sampai 14 jam. Ya, nggak pernah lebih sampai 15 jam aja enggak, gitu, ya. Ya, di Indonesia ini negara khatulistiwa, waktu kita stabil, nggak berubah-ubah tiap musim, mau musim hujan, musim kemarau, ya gitu-gitu juga, gitu, ya. Jadi saya optimis lah kalau sekedar tidak batal, insya Allah teman-teman udah mahir lah dalam hal itu, ya. Udah apa? Insya Allah, ya, insya Allah kita ini kalau sekedar tidak batal, saya percayalah, ya, teman-teman yang mendengarkan ini sanggup, ya, pasti sanggup sebulan penuh kita nggak batal, ya. Ya, lain halnya kalau sakit, ya, kalau sakit itu lain soal, ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah memecahkan rekor karena dalam bulan Ramadan sakitnya 10 hari. Itu belum pernah terjadi dari saya kecil, ya. Tapi ya it happens, gitu, ya. Kalau emang lagi kondisinya nggak baik, gitu, ya, tiba-tiba sakit, ya. Saya ingat waktu itu saya sakit 5 hari, habis itu sehat 2 hari, kemudian sakit lagi 5 hari, jadi total 10 hari, ya. Itu rekor saya tuh, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun, 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah, ya. Nah, ya, di luar itu, ya, dalam kondisi normal kita nggak sakit, insya Allah nggak batal doang bisa lah, gitu, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak menjamin itu, tidak menjamin bahwa siapapun yang saum Ramadan maka akan diampuni dosa-dosanya. Di situ ada dua
terms and condition gitu ya. Ada dua persyaratan untuk mendapat pengampunan atas semua dosa-dosa terdahulu. Apa syaratnya? Imanan wahtisaban, ya. Artinya beriman dan ihtisaban. Beriman itu artinya apa ya? Beriman artinya kita percaya kepada Allah, ya. Kita betul-betul yakin bahwa ibadah ini untuk Allah, ya. Kita melakukannya karena Allah gitu ya. Untuk Allah tuh bukan berarti Allah membutuhkan, ya enggak gitu, tapi kita melakukannya karena kita diperintahkan oleh Allah, ya. Kita ikhlas lillahi ta'ala, kita kerjakan, ya. Kemudian kita beriman pada Allah, artinya juga kita meyakini ada pengawasan Allah, makanya kita nggak diam-diam makan, nggak diam-diam minum, ya. Kenapa? Karena kita tahu yang lihat itu Allah, ya. Kita bisa aja makan diam-diam di kamar gitu ya, atau makan di warteg yang wartegnya ditutup dengan tirai gitu ya. Mungkin nggak ada orang yang kita kenal yang tahu, tapi Allah tahu, ya. Nah, orang yang kayak begitu, yang melakukan saum dengan penuh keimanan, ya, termasuk juga dia berharap sama Allah gitu ya, berharap. Jadi kita nih melakukan saum itu ada harapan kita, ya. Harapannya apa? Harapannya nanti di akhirat, ya, seperti yang saya jelaskan kemarin beberapa episode yang lalu ya. Kita ini bahagia, orang yang saum itu bahagia kapan? Waktu berbuka dan waktu menghadap Allah nanti di akhirat, ya. Kenapa? Karena kita akan berbahagia melihat hasil dari saum kita. Nah, itu harapan kita kepada Allah. Ya, kita berharap betul dengan saum ini, ya, kita mendapat hasil yang baik. Termasuk diantaranya hasilnya adalah pengampunan dosa, ya. Jadi kita betul-betul berharap, betul-betul kita menumpukan harapan kita pada ridho Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi saum Ramadan kita, ya. Itu sisi imanannya, iman, ya. Saya rasa teman-teman udah paham lah iman seperti apa, ya. Kita cuma perlu memperdalam saja, memperdalam hal-hal itu. Tapi saya rasa teman-teman udah paham lah iman, ya. Syarat kedua itu yang perlu diperjelas, ya, karena saya lihat kok nggak terlalu banyak yang menjelaskannya, ya. Rata-rata ihtisaban itu langsung diterjemahkan menjadi penuh harap, ya, penuh harap, ya. Ihtisaban itu punya akar kata hisab, artinya menghitung, ya. Kita ini nanti amal-amal kita dihisab, artinya dihitung, ya. Amal yang solehnya berapa, amal maksiatnya berapa gitu ya. Dilihat, ditimbang gitu ya. Ditimbang, diperhitungkan lah gitu ya. Nah, ihtisaban itu berasal dari kata yang sama, ya, hisab, ya. Nah, ihtisaban itu artinya kurang lebih adalah perhitungan, ya. Jadi kalau kita rumuskan ulang kalimat hadis tadi, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saum di bulan Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, ya. Dengan iman dan penuh perhitungan, ya. Nah, kalau dibilang iman, kalau dinyatakan kalau A dan B maka demikian gitu ya. Maka kita harus berasumsi bahwa ini adalah kondisi maksimal, ya, kondisi maksimal. Ya, jadi artinya bukan sekedar iman sedikit dan ihtisaban yang cuma sedikit gitu ya, tapi betul-betul iman yang tebal, yang kuat, yang kokoh, dan ihtisaban yang betul-betul penuh perhitungan, ya, dengan mujahadah, ya, dengan upaya keras kita dalam berhitung, ya. Perhitungan tuh gimana sih? Namanya perhitungan tuh tandanya orang kalau punya perhitungan ketika dia melaksanakan sesuatu, dia punya parameter, dia bikin parameter, dia bikin target, ya. Itu kalau orang punya perhitungan, ya. Kita nih mau belanja, ya, lalu kita hitung-hitung sebelum berangkat tuh udah disiapin mau belanjanya berapa, budgetnya berapa. Ya, jadi bukan datang dengan tanpa rencana begitu saja, tiba-tiba ketemu barang harganya sekian main beli aja gitu. Enggak, kita punya budget, ya. Saya mau beli laptop yang saya mau beli harganya sekian. Kenapa? Budgetnya segitu, ya. Duitnya ada sih lebih, ya, tapi saya kan punya kebutuhan yang lain. Nah, itu orang perhitungan tuh kayak begitu, ya. Jadi nggak akan saya habisin buat laptop doang, saya punya kebutuhan yang lain misalnya, ya. Saya mau beli HP, ya, HP-nya berapa? 15 juta. Enggak gitu ya. HP-nya cukup yang maksimalnya 1,5 juta, ya. Kenapa? Karena saya punya kebutuhan yang lain, ya, kebutuhan yang lain. Duitnya sih ada, mau beli 3 juta misalnya gitu ya, tapi berlebihan buat saya, ya, betul berlebihan, ya. 3 juta buat apa kalau yang 1,5 aja masih puas kok, ya. Cuman dipakai buat messaging doang atau medsos yang biasa-biasa aja gitu ya. Yang 1,5 juga udah cakep, ya. Buat kamera udah cakep segitu gitu ya.
Nah, jadi kita penuh perhitungan tuh kayak begitu ya. Penuh perhitungan tuh ada target, ada parameter, ada benchmarking, ada ya hal semacam itulah ya. Nah, jadi teman-teman nggak akan semua orang yang saum Ramadan tuh diampuni semua dosanya ya. Yang diampuni dosanya adalah yang melaksanakannya dengan penuh keimanan, dengan penuh perhitungan. Penuh perhitungan tuh artinya ya teman-teman masuk bulan Ramadan, targetnya apa? Ya, targetnya apa? Harus punya target. Target tarawih setiap malam, nggak pernah ketinggalan. Apapun yang terjadi, ya. Kalau capek, tarawihnya dipendekin. Ya, kalau seger, panjangin. Pokoknya harus tarawih misalnya. Ya, itu contohnya. Ya, apapun yang terjadi, 1 juz sehari harus terpenuhi. Itu contohnya tuh. Ya, harus punya target. Ya, target itu pasti tercapai apa enggak? Belum tentu. Ya, kadang-kadang satu hari kita terlalu sibuk, akhirnya lupa, ya, lupa, tilawah baru setengah juz. Targetnya 1 juz. Tapi ini mata udah nggak bisa kompromi nih, udah harus tidur nih. Ya, kalau dipaksakan juga zolim, ya, zolim kepada badan sendiri, ya, zolim juga pada Quran. Kenapa? Karena bacaannya jadi salah, ya, jadi berantakan. Kalau udah ngantuk kan, ya biasalah, ya, mata udah ngantuk gimana sih, ya, melakukan hal yang ringan aja jadi berat juga gitu kan. Akhirnya diputuskan udah tidur aja deh, ya. Lalu kalau orang penuh perhitungan itu kayak gimana? Ya para sahabat Rasulullah SAW sudah menunjukkan, ya mereka bertekad tiap malam harus qiyamul lail, ya. Tapi suatu hari kadang-kadang ada juga mereka nggak kebangun, bangun-bangun udah azan, bangun-bangun udah azan subuh, nggak sempat lagi qiyamul lail. Nah para sahabat menunjukkan contohnya gimana? Kalau udah terlanjur ketiduran qiyamul lail, maka sholat duhanya dibanyakin. Yang biasanya sholat duha 4 rakaat, ya mereka jadi 8 rakaat, gitu ya, dibanyakin, dipanjangin, ya. Demikian juga punya target misalnya sholat berjamaah di masjid, ya. Sekarang kita nggak bisa ya, tapi ini sebagai contoh aja nih ya, sholat berjamaah di masjid. Tiba-tiba ada sahabat yang masbuk, ya, dia nggak ketinggalan bener, cuma ketinggalan berapa rakaat doang gitu ya. Tapi kemudian apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau setelah itu sedekah, ya, sedekah sekian ribu dirham. Ribu dirham tuh gede ya, ya, sekian ribu dirham. 1 dirham tuh sekarang 70.000. 70.000 rupiah itu kayaknya sebelum sebelum pandemi deh. Sekarang kan harga emas naik ya. Harga emas naik, harga perak juga naik ya. Ya hitung sendirilah gitu ya. Kali-kali 1.000 dirham itu mahal itu, ya. Jadi seperti itulah mereka berusaha mengkompensasi, ya, kesalahan gitu ya. Kita ini manusia, ya. Jadi manusia tuh kalau bikin rencana, ya teman-teman, kalau bikin rencana jangan terlalu kaku juga gitu ya. Kenapa? Kita ini manusia, sekali-sekali kepleset gitu loh. Sekali-sekali salah perhitungan, ya. Kita punya perhitungan, oh nanti malam aja deh tilawah gitu ya. Tahu-tahu malamnya nggak kuat, betul-betul kecapean, kondisi kan kita nggak tahu ya. Tiba-tiba kita terjebak macet, sampai rumah udah larut malam, ngantuk, nggak kuat. Seperti saya bilang tadi, kalau dipaksain zolim, ya. Nah berarti kita harus tidur. Jadi kita harus punya backup plan. Nah kalau ternyata nggak bisa terpenuhi target yang awal, maka ada kompensasinya. Apa nih kompensasinya? Nah itu contoh-contoh bagaimana orang yang penuh perhitungan, ya, dia punya target, dia punya backup plan, ya. Kalau ternyata plan A-nya itu gagal gitu ya, ada plan B, ya. Ada plan B, plan A, plan B, ada plan C kalau perlu gitu ya. Ada rencana ketiga, rencana backup yang satu lagi gitu ya. Itulah yang penuh perhitungan. Jadi saum Ramadan ini sangat dinamis ya, sangat dinamis ya. Jadi teman-teman jangan menyangka ini ibadah yang kaku gitu ya. Kalau menurut saya ini seru sekali nih ya, ini seru sekali, kompetisi yang sangat seru Ramadan ini ya. Kita betul-betul diperbolehkan untuk berkompetisi, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan segala cara kita. Kita nggak perlu ngikutin cara orang lain, ya. Kita nggak perlu ngikutin cara orang lain. Ada orang yang kuat tilawah, ya, 2 jam 3 jam duduk tuh bisa gitu dia baca tilawah gitu ya. Tapi ada juga yang setengah juz udah ngantuk, ya, setengah juz udah ngantuk berat sekali gitu ya. Tapi ternyata dia sangat konsisten dalam sholat duha misalnya gitu ya. Nah kita bisa berlomba-lomba, ya, kita bisa berlomba-lomba, kita bisa pilih dari sekian banyak menu kebaikan gitu ya. Yang sunnah bisa kita pilih. Ya kalau yang wajib nggak bisa dipilih, ya tetap aja kita kerjain semuanya gitu ya. Jangan memilih, oh saya mau saya mau konsisten sholat zuhur, ya asarnya nggak usah, nggak bisa gitu ya. Yang sunnah-sunnah yang bisa kita pilih gitu ya. Teman-teman mau jadi ahlinya sholat duha kah? Mau jadi ahlinya tilawah kah? Mau jadi ahlinya sedekah apa? Gitu ya, itu bisa. Atau mau jadi ahli semuanya. Tapi rasanya kalau semuanya ya kalaupun bisa jadi ahli semuanya, nggak bisa sekaligus.
Ya tetap aja berlatihnya pelan-pelan. Ya tetapnya berlatih pelan-pelan ya. Ada sih orang yang bisa semuanya ya. Kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu kan seperti itu. Makanya dipanggil oleh semua pintu surga tuh Masya Allah gitu ya. Tapi tetap aja kita belajar secara bertahap ya. Jangan semuanya digeber dalam satu hari. Wah, bisa-bisa kita futur ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan obrolan kali ini bisa membuka inspirasi bagi kita semua ya. Jadi kita ini kalau pengen diampuni semua dosa-dosanya, kalau mau clean sheet gitu ya, mau bersih nih catatan kita besok nih bisa, tapi nggak akan mudah, nggak akan mudah ya. Ya itu sunatullah lah. Antum kalau mau teman-teman kalau mau sesuatu yang besar, maka teman-teman harus berbuat sesuatu yang besar juga, gitu ya. Jangan berpikir dengan amal yang ringan kita bisa dapat hal yang besar, nggak bisa. Nah, kalau pengen diampuni semua dosanya, ada peluang untuk itu di bulan Ramadan. Tapi nggak akan semua mendapatkannya. Ya, dan kalaupun kita nggak mendapatkannya juga, tetap aja kita berharap betul supaya kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita, gitu ya. Kalaupun kita nggak dapat semuanya, ya jangan sampai nggak dapat sama sekali. Ya, itu konyol sekali. Ya, itu konyol sekali. Bahkan ada hadis lain juga. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kalau bulan Ramadan udah lewat, ya, kalau dia hadir di bulan Ramadan tapi nggak dapat pengampunan, ya itu betul-betul eh, udah cilaka orang kayak begitu ya. Nah, kita jangan sampai kayak begitu banget lah ya. Insya Allah kita juga bisa dapat pengampunan ya, walaupun kita nggak bisa dapat semua pengampunan barangkali ya, tapi ya kita usahakan dulu gitu ya, usahakan dulu ya. Yang penting kata kuncinya dua tadi, imanan dan ihtisaban ya. Dengan penuh keimanan dan dengan penuh perhitungan ya. Mulai sekarang kita hitung-hitungan yuk. Sampai jumpa dalam episode After Sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.